Halo guys, halo kawan-kawan. Selamat datang dan apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel YouTube Mas Syams. Berikan like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tambahkan kritik saran di komentar dan selamat menikmati. Di Jepang, setiap tahunnya lebih dari 10.000 orang mati, menghilang tanpa penjelasan yang masuk akal. Bagian besar disebabkan karena kutukan. Kutukan yang dimaksud di sini adalah sebuah makhluk monster yang tercipta dari emosi negatif manusia, entah itu rasa sedih, takut, marah, ataupun lain-lain. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai jimat yang bisa menghilangkan kutukan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, segel pada jimat akan terus melemah dan justru malah mengundang kutukan lain datang untuk menyerap kekuatan jimat tersebut. Salah satu jimat terkuat yang banyak diincar yaitu jari Sukuna. Itadori Yuji tidak sengaja memungut salah satu jari Sukuna tersebut dan memberikannya kepada senpai di ekskul gaib sekolahnya. Suatu malam, Megumi Fushiguro, murid dari SMA Jujutsu, mendatangi Itadori untuk memperingatkan dia bahayanya benda tersebut. Itadori mengatakan kepada Fushiguro bahwa senpai ekskulnya berniat untuk membuka segel pada benda tersebut. Fushiguro dan Itadori yang akhirnya mengetahui hal tersebut sangat berbahaya, langsung lari menuju ke sekolah untuk menyelamatkan temannya. Di sekolah, kedua teman Itadori sudah terlanjur berhasil membuka segel pada jari Sukuna, dan benar saja, hal tersebut pun mengundang kutukan lain datang ke sekolah dan menyerang mereka berdua. Fushiguro pun akhirnya sampai di sekolah dan bertarung melawan kutukan. Dibantu Itadori, mereka pun berhasil menyelamatkan dua temannya. Belum selesai, ternyata sebuah kutukan muncul lagi dan berhasil membuat Fushiguro kewalahan. Itadori pun hampir dimakan oleh kutukan tersebut. Itadori yang terdesak dan mengetahui jika jari Sukuna dimakan akan memberikan kekuatan dan energi besar, segera memakan jari tersebut. Dan benar saja, Itadori pun bisa mengalahkan kutukan dengan mudah. Ternyata setelah itu, Sukuna mengambil alih tubuh Itadori, dan Sukuna, yang notabene adalah seorang kutukan jahat, berniat untuk melakukan pembantaian. Tapi untungnya, Itadori berhasil mengendalikan tubuhnya agar tidak dikuasai Sukuna, dan Sukuna pun merasa kesal. Gojo Satoru, guru dari SMA Jujutsu dan penyihir Jujutsu terkuat, tiba-tiba datang. Dia diberitahu oleh Fushiguro bahwa Itadori telah memakan jari Sukuna. Gojo pun menguji Itadori untuk bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik. Dan benar saja, Itadori pun berhasil melakukannya dan mengendalikan Sukuna. Gojo yang terkejut pun membawa Itadori. Di sebuah tempat, Gojo menjelaskan kepada Itadori, dia beranggapan bahwa Itadori adalah wadah yang cocok untuk menampung 20 jari Sukuna. Lalu setelah ke-20 jari Sukuna berhasil diserap oleh Itadori, Itadori akan dieksekusi untuk menghilangkan kekuatan Sukuna. Dan hal tersebut akan menyelamatkan banyak nyawa orang. Itadori yang sebelumnya telah diberi wasiat oleh kakeknya untuk menolong orang sebanyak mungkin, menyetujui hal tersebut. Beberapa hari setelahnya, Gojo membawa Itadori ke SMA Jujutsu Tokyo. Di sana, ia diuji terlebih dahulu oleh kepala sekolah tentang niatnya bergabung, dan ia pun berhasil lolos. Lalu setelah itu, Itadori dan Fushiguro dibawa Gojo untuk menyebut Kugisaki Nobara, teman sekelas mereka. Lalu Gojo pun mengetes Itadori dan Kugisaki untuk membasmi kutukan di sebuah rumah kosong. Di tempat tersebut, ternyata ada seorang bocah yang tengah disandra oleh kutukan. Beruntung, Itadori dan Kugisaki berhasil menyelamatkan bocah tersebut. Pada bulan Juli 2018, Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki yang merupakan murid kelas 1 diutus oleh pihak Jujutsu untuk mengatasi kutukan yang berada di sebuah pusat rehabilitasi remaja, menggantikan Gojo yang sedang pergi bertugas. Sebelum mereka bertiga masuk, Kiyotaka Ichichi memberitahu bahwa mungkin kutukan yang akan mereka hadapi adalah kutukan tingkat tinggi. Ichichi juga menjelaskan mengenai tingkatan pada kutukan. Saat mereka bertiga masuk ke dalam, benar saja, mereka bertemu dengan kutukan tingkat tinggi. Mereka pun sangat kewalahan untuk melawannya. Itadori menyuruh Fushiguro untuk membawa Kugisaki keluar. Lalu setelah mereka keluar, Itadori akan bertukar tempat dengan Sukuna. Rencana mereka pun berhasil. Itadori berhasil bertukar tempat dengan Sukuna dan menghabisi kutukan. Sukuna juga mengambil jarinya yang ternyata sudah diserap oleh kutukan yang dilawannya. Tanpa disangka, ternyata Itadori tidak bisa kembali bertukar tempat, dan Sukuna pun menguasai tubuh Itadori. Sukuna langsung keluar gedung dan menemui Fushiguro yang sedang seorang diri.
Sukuna mengambil jantung Itadori dan mengatakan bahwa dirinya masih bisa hidup tanpa jantung, sedangkan Itadori tidak. Jadi jika Itadori bertukar posisi dengan Sukuna, dia akan langsung mati. Sukuna juga memakan jarinya yang tadi telah dia ambil untuk menambah kekuatannya. Ia pun melawan Fushiguro dan membuatnya kewalahan. Saat Fushiguro hampir kalah, akhirnya ternyata Itadori berhasil bertukar tempat dengan Sukuna. Tetapi hal itu membuat Itadori tewas. Lalu beberapa hari setelahnya, Itadori dibawa ke tempat Shoko Ieri untuk dibedah tubuhnya. Tapi tiba-tiba Itadori terbangun dan ternyata dia masih belum tewas. Ternyata sebelumnya Sukuna membuat penghalang dan mencegah Itadori tewas. Lalu di dalam penghalang atau pikiran Sukuna, mereka berbincang dan berniat membuat kesepakatan. Sukuna akan menghidupkan Itadori kembali jika dia mau menyerahkan tubuhnya selama 1 menit saat Sukuna merapalkan perpanjangan. Dan Sukuna pun berjanji tidak akan membunuh siapapun. Itadori tidak percaya pada Sukuna. Dia meminta Sukuna membangkitkannya tanpa syarat. Lalu pada akhirnya mereka malah bertarung. Tapi Itadori kalah dan dia pun dibangkitkan dengan syarat. Setelah itu, Gojo meminta kepada Shoko untuk merahasiakan Itadori yang hidup kembali. Di sisi lain, Fushiguro dan Kugisaki yang tengah berduka karena kepergian Itadori diajak oleh anak-anak kelas 2 untuk mengikuti pertukaran sekolah putri Kyoto. Karena anak-anak kelas 3 sedang diskors dan tidak bisa mengikuti acara tersebut. Acara tersebut adalah acara sparring antar murid SMA Jujutsu. Mereka bebas bertarung satu sama lain asal tidak saling membunuh. Fushiguro dan Kugisaki menerima ajakan tersebut, dan mereka pun dilatih oleh anak-anak kelas 2. Itadori juga dilatih oleh Gojo di tempat lain untuk menggunakan kekuatan Jujutsu. Pada dasarnya, teknik Jujutsu menggunakan kekuatan emosi untuk menyalurkan tenaga. Itadori pun dilatih mengontrol emosi dengan menonton beberapa film. Lalu Gojo pun pamit pergi karena dia ada urusan lain. Di tengah jalan, Gojo dihadang oleh Jogo, kutukan yang berniat mengalahkan Gojo. Tanpa basa-basi, mereka pun bertarung. Gojo juga menjelaskan bahwa dia memiliki Mugen, sesuatu yang membuat segala sesuatu mendekati Gojo akan melambat. Dan Gojo hampir tidak bisa diserang, bahkan disentuh tanpa keinginannya. Pertarungan berlanjut. Gojo berhasil membuat Jogo babak belur. Dan Gojo pun membawa Itadori yang sedang latihan untuk mengajarinya tentang penghalang. Dan benar saja, kemudian Jogo membuat penghalang untuk Gojo dan Itadori. Gojo menjelaskan bahwa segala jurus di penghalang akan terkena musuh, dan cara untuk mengalahkan penghalang yaitu dengan kabur atau membuat penghalang yang lebih kuat. Gojo pun akhirnya membuat penghalang dan berhasil membuat penghalang Jogo kalah. Lalu memenggalnya. Lalu setelah itu, Gojo menanyai Jogo atas tujuan dan siapa yang memerintahnya. Sayang, Jogo berhasil dibawa kabur oleh temannya. Dan ternyata, Jogo hanya dimanfaatkan oleh kutukan-kutukan lainnya. Mereka berniat menggunakan Jogo untuk mengukur seberapa besar kemampuan Gojo. Dan para kutukan ini ternyata berniat untuk menyegel dan mengalahkan Gojo pada bulan Oktober nanti. Lalu, keesokan harinya, Fushiguro dan Kugisaki tiba-tiba didatangi oleh anak-anak dari SMA Jujutsu Kyoto. Mereka ingin mengetes kemampuan dua anak baru ini. Fushiguro pun diserang oleh Toudou, dan dia pun sempat kewalahan. Beruntung, Panda dan Inumaki datang membantu, dan berhasil menyuruh Toudou pergi. Lalu beberapa hari kemudian, Itadori dan Nanami diperintahkan untuk menyelidiki kematian yang aneh pada 3 anak di bioskop. Mereka tahu ini adalah ulah kutukan. Mereka pun mengikuti jejak kutukan. Dan saat sampai di atap, mereka pun harus melawan kutukan. Tapi ternyata Nanami menyadari suatu hal, bahwa monster yang dilawannya bukanlah kutukan, melainkan manusia yang diubah bentuknya dengan teknik kutukan. Ternyata saat dibunuhnya ketiga anak di bioskop, Junpei Yoshino melihat kejadian tersebut. Dia pun mengikuti Mahito, kutukan yang menyebabkan insiden tersebut. Dan Junpei malah meminta Mahito untuk mengajarinya melakukan hal tersebut. Karena ternyata ketiga anak di bioskop tersebut adalah anak yang sering membuli Junpei. Mahito pun menjelaskan kepada Junpei bahwa kemampuannya adalah menyentuh jiwa seseorang lalu mengubah fisiknya. Dan dia pun mengajari beberapa teknik Jujutsu kepada Junpei. Itadori dan Ichichi diperintahkan untuk menyelidiki Junpei dan menanyainya. Dan pada akhirnya, Itadori pun berhasil mengobrol beberapa hal dengan Junpei. Lalu Itadori diajak oleh ibu Junpei untuk makan malam di rumahnya. Malamnya, Itadori, Junpei, dan ibunya pun makan malam bersama.
dan bersenang-senang. Sedangkan itu, di sisi lain, Nanami pergi untuk melawan Mahito untuk mengalahkannya, sekaligus mengukur kekuatan lawan. Dan pada akhirnya, setelah pertarungannya sangat rumit, Nanami berhasil membuat Mahito kalah dan tertimbun reruntuhan. Tetapi, dia masih hidup. Keesokan harinya, sangat mengejutkan, karena Ibu Junpei ditemukan tewas dan ada jari Sukuna di TKP. Ada seseorang yang menaruh jari Sukuna di rumah Junpei, dan itu membuat kutukan lain datang dan membuat Ibu Junpei terbunuh. Mahito memperdayai Junpei dan membuatnya menjadi orang jahat. Junpei pun pergi ke SMA-nya dan berniat mencari siapa yang melakukan hal tersebut. Dia mencurigai orang yang sering membuli dirinya, dan Junpei hampir membunuh orang itu. Lalu tiba-tiba Itadori datang dan berniat menghentikan Junpei. Mereka pun harus bertarung satu sama lain. Beruntung, setelah pertarungan tersebut, Itadori berhasil menyadarkan Junpei dan mengajaknya bergabung di SMA Jujutsu. Tapi tiba-tiba, Mahito datang. Ternyata, niat awal Mahito adalah untuk membuat Junpei dan Itadori bertarung, agar Itadori bertukar tempat dengan Sukuna. Dan Mahito pun berniat untuk membuat Sukuna berpihak dan bergabung dengannya. Mahito mengubah bentuk Junpei, membuatnya bertarung melawan Itadori. Itadori hanya bisa menahan Junpei. Tapi pada akhirnya, Junpei tetap tewas karena teknik Mahito. Itadori pun sangat marah, dan dia bersumpah akan membunuh Mahito. Itadori dan Mahito pun bertarung, tapi sayangnya, Itadori sangat kewalahan. Namun, Sukuna yang berada dalam tubuh Itadori membuat Mahito gagal melakukannya. Bahkan Sukuna mengancam, jika Mahito melakukan hal itu lagi, Mahito akan diajar oleh Sukuna. Pertarungan masih terus berlanjut. Beruntung, Nanami pun datang untuk membantu Itadori. Dengan kekuatan mereka, Nanami dan Itadori pun pada akhirnya berhasil membuat Mahito terpojok. Tapi ternyata, Mahito juga menguasai teknik penghalang, dan ia pun menggunakannya untuk menjebak Nanami. Nanami yang sudah hampir menyerah karena terjebak di dalam penghalang, terkejut karena Itadori tiba-tiba merusak penghalang dari luar. Karena pada dasarnya, penghalang hanya dibuat kuat di bagian dalam, dan bagian luarnya memiliki ketahanan yang lemah, sehingga Itadori mampu menjebolnya. Di dalam penghalang, Mahito tidak sengaja menyentuh jiwa Sukuna lagi. Hal itu tentu saja membuat Sukuna marah, dan ia pun menyerang Mahito, membuatnya hampir terbunuh. Itadori memanfaatkan hal tersebut untuk mengajar Mahito. Tetapi, sayang sekali, Mahito berhasil kabur dengan kekuatannya. Kemudian, Nanami yang melihat Itadori pingsan tidak jadi mengejar Mahito, dan membawa Itadori untuk menolongnya. Beberapa hari kemudian, Itadori pun boleh kembali, dan dia bertekad dengan sungguh-sungguh untuk berlatih agar menjadi lebih kuat, membunuh Mahito, dan menyelamatkan banyak orang. Yo guys, sampai sini dulu ya videonya. Jujutsu Kaisen sekarang ini baru sampai di episode 13. Kalau nanti season 1-nya udah tamat, saya bakal langsung membuat kelanjutan rekap alur ceritanya ya. See you next time. Terima kasih.